Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spesial Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Spesial itu adalah siaran podcast Sehat Milenial yang insya Allah hari ini dan alhamdulillah telah dihadiri oleh teman saya, rekan saya, rekan seperjuangan saya semasa kuliah, Dr. Nurkalbi Faisal dari Puskesmas Pertiwi. Ya. Kami dari Rumah Sakit Bayangkara, saya sebagai host sendiri, Dr. Sarif Hidayatullah, SPOT, insya Allah akan membahas pada pagi hari ini tentang bagaimana manfaat dan kendala-kendala sistem rujukan yang ada di Puskesmas, di mana Puskesmas yang akan merujuk ke di mana Puskesmas namanya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, FKTP, kemudian dirujuk ke FKRTL, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tindak Lanjut, FKRTL ya, gitu ya. Untuk perkenalan selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada sahabat saya, andalan saya ini di Puskesmas Pertiwi. Silakan Dr. Nurkalbi. Ya, terima kasih Dr. Sarif Hidayatullah, letting di Fakultas Kedokteran Unhas. Ya, terima kasih saya sudah diundang ke sini pada pagi hari ini. Saya Dr. Nurkalbi Faisal, kebetulan sekarang sementara menjabat Kepala Puskesmas Pertiwi. Hari ini berkesempatan untuk bersama teman saya Dr. Sarif untuk mengisi acara sahabat spesial sahabat spesial Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Spesial itu siaran podcast Sehat Milenial. Ya, siaran podcast Sehat Milenial spesial. Iya. Ya. Bagaimana dengan ya ini mungkin dari nanti pendengar pengen tahu Puskesmas itu di mana sih? Iya. Mungkin bisa disampaikan dulu Dok. Ya. Posisi di mana sih? Jangan sampai ada di ujung belahan. Ya. Alhamdulillah Puskesmas Pertiwi terletak betul-betul di tengah-tengah kota Makassar. Ya. Ada kota berarti. Ya, di Jalan Cendrawasih 3 nomor 11. Untuk wilayah kerja Puskesmas Pertiwi sendiri, kami membawahi 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Lete dan Kelurahan Mariso yang berada di Kecamatan Mariso sendiri. Kurang lebih untuk wilayah kerja Puskesmas Pertiwi itu 17.000 warga masyarakat yang kami layani, yang berada di wilayah kerja kami. Kapitasinya besar. Alhamdulillah lumayan. Kalau besar. berbicara Puskesmas, Iya. terus dengan jumlah penduduk, saya langsung mengingat kapitasi. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya selalu ke situ, tapi kapitasi juga kan harus berbasis pelayanan. Iya. Berarti Cendrawasih ya, dekat dengan Rumah Sakit Bayangkara yang memang berada di Jalan Mapaodang. Iya. Saya nggak tahu ini kita kecamatan apa, masih Mariso kan? Kayaknya sudah bukan. Tapi masih dekat dengan Puskesmas dari ini. Iya, Pertiwi. betul. Alhamdulillah untuk Rumah Sakit Bayangkara itu masih masuk zona rujukan untuk Puskesmas Pertiwi. Alhamdulillah. Berarti sudah pasti ini saya panggil Dr. Nurkalbi. Bukan hanya karena saya sebagai teman, tapi juga memang dalam lingkup untuk sistem rujukan kerja ini cocok sekali, betul sekali. Alhamdulillah. 17.000 dengan rata-rata itu di Puskesmas, penyakit-penyakit apa yang banyak di Puskesmas seperti itu? Kalau untuk 10 penyakit terbanyak selama masa pandemi kemarin diduduki oleh penyakit hipertensi. Hipertensi? Ya, penyakit hipertensi. Selain ini ya, pneumonia, selain COVID itu? Selain COVID. Tapi ya meskipun COVID juga, COVID tetap di bawah hipertensi. Oh, di bawah. Tetap di bawah hipertensi.
Karena kalau cakupan COVID kami kemarin, kalau untuk di Puskesmas Pertiwi sendiri itu kisarannya 200 kasus per bulan. 200 kasus. Sementara hipertensi itu bisa mencapai posisi 300-400 per bulan. Banyak sekali Pak. Banyak sekali. Mungkin karena dekat laut Dok, banyak yang makan garam kan? Sekarang memang ada pergeseran penyakit. Iya. Ya, sebelumnya kan di Puskesmas itu didominasi oleh ISPA. Didominasi oleh ISPA. Ya. Iya. Betul. Dulu ISPA saya ingat waktu kita ISPA, kuliah-kuliah ya, selalu ya, kita KKN. ISPA, KKN, ISPA. Ya, betul. Tapi mungkin dengan pergeseran pola hidup, Iya. ada junk food, ada fast food dan teman-teman food. Selain kita juga suka itu food, Ya, fast food. yang seperti itu akhirnya terjadi pergeseran dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Hipertensi menduduki posisi teratas. Hipertensi ya. Iya. Kalau diabetes Dok? Diabetes kasus ada tapi tidak terlalu, ya tidak sebanyak hipertensi. Setengahnya pun biasanya tidak sampai. Khusus untuk di wilayah kerja saya ya. Iya. Iya. Kan masing-masing puskesmas wilayah kerja Ya. tergantung. Iya betul. Iya. Oke. Berarti dengan karakteristik pokoknya tadi hipertensi menduduki ini penyakit tertinggi selama ini ada. Iya. Berarti pasien-pasien yang datang ke situ itu sering kontrol. Ya, ini kan hipertensi, orang akan minum obat terus-menerus ya. Iya. Biasanya kalau terputus berbahaya. Ya. Jadi termasuk penyakit-penyakit yang akan rutin minum obat dan Betul. sering kontrol ke puskesmas. Betul sekali. Bagaimana itu sistemnya? Apakah mereka harus datang ke puskesmas atau bisa nanti diwakili sama keluarganya, Dok? Ambil obat kah atau kontrol, gimana itu, Dok? Oke. Biasanya pasien-pasien hipertensi kan salah satu penyakit yang masuk dalam penyakit rujukan balik, masuk dalam sistem PRB, program istilahnya. rujukan balik. Ya. Ya, dari artinya pasien ini sudah pernah kita rujuk ke rumah sakit. Terus di rumah sakit diberikan obat oleh dokter spesialis. Dokter spesialis kembali merujuk ke puskesmas untuk dilakukan kontrol lanjutan. Nah, jadi biasanya pasien itu diberikan obat untuk konsumsi 1 bulan. Konsumsi 1 bulan. Iya. Itu biasanya kasih puskesmas atau rumah sakit? Kalau untuk sudah kontrol lanjutan, biasanya puskesmas yang Puskesmas memberikan. masih bisa ya. Puskesmas Bisa memberikan obat hipertensi untuk 1 bulan. Kita kerjasama dengan apotik yang ditunjuk oleh pihak BPJS. Puskesmas sendiri tidak menyediakan obat untuk hipertensi pasien yang rujuk balik seperti itu. Untuk kalau pasien sudah masuk di program rujukan balik, pengambilan obat berarti sudah ada apotik yang ditunjuk untuk pengambilan obatnya. Tapi kalau untuk pasien yang tidak berindikasi untuk kami rujuk ke rumah sakit, artinya pengobatan sepenuhnya berada di FKTP, maka pemberian obat dilakukan oleh puskesmas. Kita juga tetap mengikuti alur seperti di rumah sakit bahwa pemberian obat kami berikan 1 bulan 1 kali. Obat-obat yang ada di puskesmas itu apakah generik atau ada paten juga, Dok? Sehingga kan terkadang kalau pasien sudah berobat lama ini biasa dikasih obat paten dari dokternya, apakah bisa? Kalau untuk obat paten sih kami dominan pakai generik Ya? sesuai dengan Fornas. Ya, kami tetap mengacu ke Fornas, artinya nggak bisa keluar dari Fornas. Cocok. Berarti ya, kalau ini kan yang rujuk balik, kalau yang awal-awal umpamanya dia baru datang, Dok, nih pasien baru datang, dia belum tahu umpamanya kalau kayak hipertensi mungkin keluhannya nyeri leher ya atau nyeri kepala. Saya nyeri kepala, nyeri leher. Itu gimana pada saat dia mau datang ke puskesmas? Ini kan kita mau berbicara tentang pasien yang rujuk dari puskesmas dengan ini, atau bagaimana bisa penanganan di puskesmas? Bagaimana, apa-apa sih yang mereka harus bawa, Dok, ketika mereka datang ke puskesmas?
saya cerita sedikit ya. Wah, boleh. Panjang juga nggak apa-apa, masih banyak waktu ini. Alur untuk pelayanan puskesmas. Nah, biasanya kan pasien itu datang ke kami mau berobat dengan keluhan yang seperti tadi kita sampaikan, mungkin sakit kepala, sudah ada nyeri-nyeri di tengkuknya, atau mungkin sakit-sakit badan lah semacam itu. Biasanya kita lakukan pemeriksaan dulu, jangan sampai memang hanya hipertensi murni tanpa ada kelainan tambahan. Nah, biasanya pasien-pasien yang seperti itu, jika memang kita temukan dia betul-betul hanya hipertensi murni, pengobatan itu kita lakukan di puskesmas. Artinya dia tidak ada indikasi untuk kita lakukan rujukan ke rumah sakit. Karena sesuai dengan juknis yang kami disampaikan ke puskesmas dari BPJS maupun dari ID sendiri, kita kan ada patron untuk 155 penyakit yang dilayani di FKTP. 155 penyakit itu wajib terselesaikan di FKTP. Nah, jadi untuk yang 155 itu tanpa komplikasi ataupun kelainan tambahan lainnya, tidak ada indikasi untuk kami lanjutkan rujukan ke rumah sakit. Tugas berat ini kampus ini sama teman-teman dokter di puskesmas harus menyelesaikan 155 kasus, termasuk hipertensi tanpa komplikasi. Tanpa komplikasi. Tapi kalau sudah ada komplikasi, kita indikasi untuk rujukan. Harus rujuk. Tapi mereka pokoknya datang nih di wilayah ya, dari wilayah Kecamatan Mariso ya, yang terdekat kita datang, dia ada KTP dan kartu BPJS-nya. Jadi kan dia membawa kartu BPJS-nya atau dengan KTP-nya? Cukup salah satu. Salah satu cukup ya. Terus kartu BPJS-nya datang bawa, terus langsung dilayani di puskesmas. Sama perawat dan dokter. Habis itu setelah itu dilihat apakah ini bisa ditangani di puskesmas, kalau tanpa komplikasi bisa, tapi dengan komplikasi berarti dirujuk. Itu iya. Kalau dirujuk ini gimana sistem rujukannya? Karena terkadang juga pasien itu atau keluarga pasien mau pilih-pilih rumah sakit, saya di situ saja dok, ini dekat rumahku, atau ada keluarga aku di rumah sakit ini dok, bagus di sini, atau rumah sakit ini bagus dok, bisa tidak saya memilih rujukan ke rumah sakit mana atau ke fasilitas mana saya harus dirujuk? Biasanya begini dok, kalau pasien datang ke kami kan pasti ketemu dokter, apalagi cerita rujukan. Kalau saya sendiri yang pelayanan, biasanya saya tetap memberi hak ke pasien untuk memilih rumah sakit. Gitu. Artinya kita tetap bertanya, Bapak Ibu, kita mau ke rumah sakit mana? Misalnya kita mau ambil rujukan, kita mau ke rumah sakit mana? Tapi di balik pilihan itu ada lagi penyampaian tambahan yang mesti kita sampaikan. Ada persyaratan. Iya, artinya kita kan boleh tapi bersyarat. Iya, boleh SK sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya begini, Ibu kita beri tetap kesempatan untuk memilih, tapi setelah kita lakukan online di sistem Piker, di situ kan ada sistem zona. Zona. Yang diatur oleh pakai Piker ya. Ini disiapkan oleh BPJS. Puskesmas. Fasilitas dari puskesmas, tapi aplikasi dari BPJS. Jadi kita pakai aplikasi Piker. Kita input online di Piker, maka akan tampillah semua rumah sakit pilihan yang kita diberi kebebasan untuk memilih oleh BPJS. Apabila pilihannya si ibu tadi memang ada juga di pilihan BPJS, maka berarti dia bisa, alhamdulillah. Bisa ke situ. Dia bisa ke rumah sakit pilihannya. Meskipun jauh wilayahnya, pokoknya Mariso sini. Kan dekat Bayangkara.
dia mau ke Bayangkara itu mungkin bisa ya. Bisa. Tapi kalau dia umpamanya ke rumah sakit lain lah, anggaplah rumah sakit X di sana, kebetulan ada keluarganya. Iya. Sana Mi, ada keluargaku supaya enak tongkat dilayani, kan biasa begitu ya. Iya. Bisa tidak dia seperti itu? Nah, itulah dok yang jadi masalah. Karena kita BPJS tidak membukakan online untuk rumah sakit yang di luar zona. Di luar zona. Jadi biasa solusinya buat pasien, kita perlihatkan ke pasien bahwa rumah sakit ini yang BPJS persilahkan. Itu otomatis ya tampil di. Otomatis tampil di layar piket. Ada berapa rumah sakit biasa muncul di situ? Tergantung kasus dok. Tergantung kasus. Fasilitas ya. Iya, dengan fasilitas ya. Kan rujukannya sekarang berjenjang berjenjang ya. Betul. Umpamanya dari FKTP, Puskesmas, Pertiwi, kemudian FKRTL kan ada 4, tipe D, tipe C, tipe B, tipe A. Nah, apakah semua harus dulu ke tipe D? Atau bisa ke tipe C juga? Atau langsung bisa juga ke tipe B? Kalau tipe A biasanya susah ini. Iya, betul. Bagaimana? Itu dok sepenuhnya dikendalikan oleh sistem piket. Jadi Puskesmas hanya melakukan penginputan secara online di piker. Setelah kita lakukan penginputan maka akan tampil seluruh pilihan rumah sakit tanpa memandang lagi dia tipe D, C ataupun tipe B. Tergantung dari apa yang mau dirujuk. Tergantung dari kasus yang kita mau. Fasilitas pelayanan kesehatan apa yang mau dibutuhkan oleh pasien. Iya. Nah, jadi kita sisa pilih saja apakah mau langsung ke tipe C atau mau langsung ke tipe B. Nah, itu tetap boleh sepanjang dia ada di tampilan piker. Jadi tidak ada batasannya di piker itu hanya 2 saja, 3 saja atau 5 saja, tidak ada. Yang penting sesuai dengan kasus saja. Kasus. Iya. Berarti pilihan tetap ada jika ada di tampilan piker. Iya. Itu persyaratan. Iya. Selama tidak ada mau ke tempat lain berarti BPJS-nya rujukannya ini tidak berlaku. Begitu ya, tidak berlaku kalau dia ke rumah sakit lain. Kalau cerita tidak berlaku berarti rujukannya ada. Ini memang kalau kita input terus rujukannya tidak ter-ACC, kalau bahasa kami tidak ter-ACC artinya tidak ada pilihan berarti kan otomatis rujukan tidak terbit. Jadi bukan cerita berlaku atau tidak berlaku. Kalau cerita berlaku tidak berlaku, rujukan BPJS itu berlakunya kan 3 bulan. Untuk kasus yang sama bisa kita gunakan 3 bulan. Artinya pasien hanya pengambilan 1 kali saja rujukan, bisa kontrol berulang-ulang ke rumah sakit sampai habis masa berlakunya rujukan. 3 bulan dan harus sesuai dengan itu. Kalau rumah sakit Bayangkara termasuk di zonanya rumah sakit Puskesmas Pertiwi ya? Masih termasuk. Berarti ya alhamdulillah. Berarti kemungkinan besar banyak pasien-pasien dari Puskesmas Pertiwi ini dirujuk ke Bayangkara ini. Alhamdulillah. Kita juga bukan mengesampingkan ini ya rumah sakit yang lain. Kita kan juga terima feedback dari pasien. Bagaimana pelayanan rumah sakit ini, bagaimana pelayanan rumah sakit ini, bagaimana pelayanan rumah sakit ini. Kita kan juga terima feedback semacam itu. Artinya feedback yang baik yang sampai ke kami, itulah yang akan kami sampaikan juga ke pasien yang lain. Pengalamannya seperti itu. Alhamdulillah untuk rumah sakit Bayangkara feedbacknya positif dari pasien. Ada negatifnya juga? Sepanjang ini sih belum, yang pasien kesini yang kami terima feedbacknya itu masih yang positif semua. Alhamdulillah. Bukan karena kita kemana nih? Bukan. Tidak ada nepotisme ya. Iya, jadi biasanya kita kalau ada pasien yang artinya untuk layanan darurat,
biasanya kan pasien datang berobat ke kami, misalnya ya dengan demam atau sesak, terus pasien ini belum masuk kriteria untuk indikasi rujukan. Artinya dia tetap kami dilayani, dilakukan pemberian obat, edukasi dan segala macamnya. Tapi memang selalu kami selipkan di edukasi kami, ibu, bapak, apabila terjadi hal-hal darurat di rumah, apakah demamnya yang semakin tinggi atau muncul keluhan yang lain, ibu, bapak jangan ragu-ragu, silakan memilih rumah sakit manapun yang mudah kita jangkau untuk melakukan pelayanan darurat. Artinya penyakit jangan disimpan di rumah. Nah, harus segera tertangani supaya penyakit tidak menjadi lebih berat ataupun menjadi lebih parah. Nah, salah satu pilihan kita biasanya ya rumah sakit Bayangkara. Ya. Istilahnya itu jangan simpan penyakit di rumah, bawalah segera berobat ke fasilitas kesehatan. Yang disimpan di rumah itu uang saja. Uang untuk dibagi-bagi. Tadi Dokter Nur Kalbi menyampaikan bahwa jika terbuka e-care dari rujukan di sistem, maka yang terbuka itu langsung nama-nama rumah sakit. Jadi jika seandainya di situ tidak perlu lagi ada feedback ya dari rumah sakit bahwa oh ya umpamanya pasien Budi dirujuk ke rumah sakit Bayangkara. Dari rumah sakit Bayangkara tidak perlu lagi menerima, oh ya saya terima atau tidak perlu lagi menyampaikan ke puskesmas atau melalui sistem bahwa rumah sakit menerima. Bagaimana itu? Jadi sistem online ini untuk e-care dok, itu kan dia sistem online. Puskesmas itu hanya melakukan saja penginputan di aplikasi e-care. Setelah kita lakukan penginputan, maka akan keluar nama-nama rumah sakit yang siap menerima pasien tersebut. Jadi kita sisa memilih. Untuk feedback, tidak perlu ada feedback dari rumah sakit real time pada saat kami melakukan penginputan, karena dengan terbukanya pilihan rumah sakit di sistem e-care, maka otomatis rumah sakit itu siap untuk menerima pasien tersebut untuk kami rujuk. Iya, bisa kebayang itu saya punya staf kalau harus menerima ratusan rujukan dari setiap puskesmas atau fasilitas kesehatan lain setiap hari. Ya, memang agak repot. Berarti selama dia terbuka, oke, bisa. Oh ya, jadi selama ini dari pasien-pasien yang dirujuk ke Bayangkara ya, mungkin ya kita bicara Bayangkara saja ya, karena ya kebetulan ini podcast Bayangkara. Kesan-kesan yang positif dari pasien apa sih dari Rumah Sakit Bayangkara selama ini yang kembali lagi mungkin ke Pertiwi, atau ada kesan-kesan dari mereka gimana? Yang begini dok, untuk pasien yang ke Rumah Sakit Bayangkara, kenapa biasa kita sodorkan pilihan Rumah Sakit Bayangkara? Karena dari feedback positif yang kami terima dari pasien yang pernah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara itu sendiri. Biasakan pasien pasca opnam di Rumah Sakit Bayangkara, pasien kan akan kembali ke puskesmas. Nah, ketemu dengan kami, dok, saya habis dirawat di Rumah Sakit Bayangkara dengan begini. Terus biasa kita kan bertanya, ibu ambil rujukan kemarin waktu ke Bayangkara ya? Biasanya pasien tidak dok, karena saya demam atau saya karena sesak, atau artinya karena dia kondisi darurat, pasien langsung masuk lewat jalur UGD. Oh, ini yang lewat UGD ya, jadi bukan UGD. Sistem e-care tadi ya? Bukan. Yang dari IGD. Yang dari IGD. Jadi terus biasa kan kita juga bertanya ke pasiennya, nah kenapa masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Bu? Padahal kita kan ada rumah sakit yang ada lebih dekat dengan wilayah kerja puskesmas Pertiwi. Jadi biasanya pasien bilang, kalau di sana dok kita
tidak ditanyai apa-apa dulu, langsung biasanya dilayani dulu. Nanti setelah dilayani kondisi daruratnya, baru urusan administrasi dijalankan. Gitu. Ya, jadi pasiennya agak lebih nyaman lah untuk berobat ke sini ke Rumah Sakit Bayangkara, karena katanya agak lebih cepat dilayani. Seperti itu. Ya. Kebetulan karena polisi harus lebih cepat memang melayani pasien. Iya, tapi betul dok. Tapi sebenarnya kita sih harapannya puskesmas itu berlaku untuk di semua rumah sakit. Artinya ini kan pasien adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tolonglah, jangan dipersulit untuk hal-hal yang bisa sebenarnya kita kesampingkan dulu dibanding penyakit pasien tersebut. Apalagi yang di emergensi. Apalagi kasus-kasus emergensi yang seperti ini. Memang kalau kita sendiri itu umpamanya datang ke IGD, mungkin kita atau keluarga kita pernah rasakan, kita udah sakit, demam, tiba-tiba mana ininya berkasnya, mana ininya sanggup bayar atau gimana, kalau tidak ada itu kan bikin sakit kepala kan. Penyakit tak bertambah dong. Betul sekali. Iya. Dan itulah salah satu feedback positif. Jadi kami pasien kan itu selalu memberikan feedback di rumah sakit manapun pasien masuk pasti mungkin 10 ada 5 feedback yang sampai ke kami. Feedback dari pasien itulah yang kami jadikan juga semacam patron untuk melakukan rujukan yang seperti itu. Jadi biasa kalau ada kasus-kasus emergensi ataupun mungkin peringatan-peringatan dini yang kami berikan untuk pasien-pasien yang bisa mengarah ke emergensi, memang kami selalu mengarahkan ke rumah sakit Bayangkara. Dengan pertimbangan itu tadi, ibu tidak ribet, bawa saja ini tak. Pokoknya kalau ada kenapa-kenapa di rumah, penyakit menjadi lebih berat, ataukah demamnya meningkat, atau ada sesak napas, ada mual muntah dan segala macamnya, silakan ibu ini saja langsung saja masuk ke IGD-nya Bayangkara. Insya Allah kita terlayani dengan baik. Terima kasih banyak. Jadi ini juga mungkin sebagai pendorong semangat kami jadi teman-teman di IGD untuk bisa bekerja lebih baik lagi, lebih cepat dan lebih berempati juga kepada pasien. Karena dengan pelayanan yang cepat, tepat, ada rasa kepuasan di pasien sehingga jika ada keluarganya atau kenalannya lagi, ya mereka mudah-mudahan lebih puas dengan pelayanan kami. Meskipun mungkin juga yang lain memberikan pelayanan yang sama, tapi ya memang harapannya untuk kita dimanapun juga itu harusnya UGD seperti itu ya. Bagaimana dengan yang mungkin yang sistem rujukan yang lewat poli, ada kesan-kesan bagaimana dari mereka yang melalui pikir, dari feedback dari pasien dok? Biasanya juga ada dok yang artinya yang dari rujukan. Misalnya pasien kami rujuk terus opname, terus lepas perawatan. Biasanya kan kalau habis lepas perawatan masih ada kesempatan 1 kali untuk melakukan kontrol di poliklinik pasca perawatan. Biasanya setelah kontrol sekali itu pasien baru dianjurkan lagi untuk kembali ke puskesmas untuk ambil rujukan. Kalau memang masih dibutuhkan kontrol lanjutan. Tapi kalau sudah tidak dibutuhkan, artinya kan pelayanan rumah sakit sudah sampai di situ saja. Nah, itu bagusnya lagi dari Rumah Sakit Bayangkara karena hal yang seperti ini jelas ke pasien. Bahkan kita memang selalu jadikan contoh lembar lepas perawatannya Bayangkara itu yang biasa kami simpan di meja dokter untuk diperlihatkan ke pasien yang lain. Ibu kalau selesai rawat bawa yang seperti ini. Ada kertas selembar itu yang sepotong, kayaknya sepotong saja. Biasa ibu bawa yang seperti ini.
kertas yang seperti ini ibu bisa gunakan lagi untuk kontrol satu kali, jadi tidak perlu ambil rujukan. Nah, seperti itu. Jadi artinya baguslah feedback dari ininya. Dan bukan karena kita temanan ya? Bukan karena kita temanan. Dan memang sejauh yang saya pelayanan sepanjang saya jadi dokter, untuk keluhan kebayangkara memang minimal sekali. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kalau memang nanti ada keluhan-keluhan juga yang mungkin perlu kami perbaikan, kami mohon masukannya, terutama dari teman-teman puskesmas yang daerah sini, ataupun juga mungkin dari sahabat spesial. Jika ada keluhan-keluhan tentang pelayanan kami silahkan dihubungi. Ya, nanti ada nomor telepon di bawah ini, seperti televisi, ada di nomor telepon di bawah ini. Ya. Ini untuk perbaikan di mana sekarang memang pelayanan menjadi salah satu ujung tombak dari nomor satukan pelayanan, baru kemudian masalah administrasi lah, masalah yang lain, karena bagaimanapun kesehatan sangat membutuhkan pelayanan yang prima. Terus bagaimana dengan setelah mereka ini kan balik, apakah mereka memang juga seumpamanya kayak perawatan luka, ya kan? Kalau kayak saya di ortopedi ini, kadang butuh perawatan luka di puskesmas, bisa nggak ditangani perawatan luka gitu, atau tindakan-tindakan lain sehingga nanti ini pasien nggak perlu lagi rujuk ke fasilitas di mana tindakan sebelumnya, atau memang harus kembali saja lah ke dokternya, biar saya juga tidak repot. Apakah bagaimana itu? Iya, alhamdulillah dok, kalau kami di puskesmas seperti ini, pasien-pasien pasca operasi untuk hanya yang memang perawatan luka, semua kami tangani. Tertangani di puskesmas, kecuali memang di rujukan baliknya ada instruksi dari dokter yang melakukan operasi untuk dikembalikan ke rumah sakit, itu baru kami kembalikan ke rumah sakit. Tapi sepanjang dokter sudah menuliskan di lembar rujukan konsultasi selesai, maka sepenuhnya pasien itu akan menjadi tanggung jawab puskesmas. Berarti ya ini memang dibutuhkan sinergitas antara FKRTL, mana rumah sakit, PKB Rumah Sakit Bayangkara dengan puskesmas, sehingga ada hubungan komunikasi meskipun dalam lembar itu, oh iya ini sudah selesai perawatannya, bisa dilanjutkan di puskesmas, puskesmas bisa melanjutkan juga perawatannya dengan fasilitas yang ada, bisa ditangani di puskesmas sehingga tidak perlu lagi balik ke rumah sakit. Dan pasien ya bisa terlayani dok ya di artinya tidak perlu lagi mondar-mandir rumah sakit. Memang itu juga mondar-mandir bolak-balik ya, memakan waktu, energi, dan biaya. Tapi kalau seandainya pasien butuh, ya tetap dikembalikan ke rumah sakit. Tapi bagaimana dengan setelah dikembalikan, tidak tampil lagi, dipikir bagaimana mengatasi? Mungkin ini salah satu hambatan ya kadang. Sudah dioperasi Rumah Sakit Bayangkara, pas setelah kembali ke puskesmas, ya, kembali ke puskesmas, oh ya mau kembali ke dokternya yang mengoperasi di Bayangkara umpamanya, ternyata dipikir tidak terbuka. Bagaimana itu mengatasi seperti itu? Begini dok, artinya kalau yang selama ini kita alami, belum pernah ada yang seperti itu. Belum pernah ya? Karena kan rujukan awal keluar memang sudah disonat kita memang. Seperti contohnya, misalnya pasien mau operasi di Bayangkara, kan pasti ambil rujukannya di puskesmas seperti ini. Nah, terus memang dia zonanya kami, jadi pasti akan ke Bayangkara. Tapi dan kalaupun kontrol lanjutan, ya memang karena dari awal dia sudah di zona kita, jadi pasti tetap akan muncul di piker. Ada beberapa kasus yang memang itu artinya dia operasi di rumah sakit di luar zonanya kami, yang artinya pengambilan rujukan awal itu bukan dilakukan di puskesmas seperti ini. Bisa saja umpamanya dia di IGD dok,
umpamanya Iya. kecelakaan. Kecelakaan. Bukan di zonanya Pertiwi, tapi Iya. tinggalnya di Pertiwi. Peserta kita. Iya. Terus ada. Nggak kembali lagi, mau dirujuk, dipikir, tidak ada di situ. Ternyata karena kejadiannya di luar zona yang ada di Pertiwi. Biasanya seperti itu dok, kami konsultasikan dengan pihak BPJS. Apakah pasien ini bisa kita kembalikan ke tempat di mana dia dilayani pertama kali, ataukah memang kita mencarikan rumah sakit dengan fasilitas yang sama dengan rumah sakit yang pertama. Jadi biasanya tergantung dari hasil konsultasi kita dengan pihak BPJS sebagai penanggung pembiayaan. Ya, seperti itu dok. Memang ada beberapa kasus persis yang seperti dokter bilang tadi. Ini kan yang biasa kami alami nih, kebetulan karena saya juga biasa menangani pasien IGD, pasien kemana kok nggak kembali? Oh iya betul dok. Biasa kan misalnya di daerah Kamalantrea ke sana, pasien kecelakaan ditangani di rumah sakit di sekitar sana. Terus setelah itu mau kontrol dok, saya mau kontrol, mau kembali misalnya ke rumah sakit di sana, ke rumah sakit X. Ternyata kita memang di luar zona, ya kita konsulkan saja dengan BPJS. Biasanya BPJS memberi pilihan, kembalikan saja dok ke rumah sakit yang setara. Atau memang BPJS yang membukakan kita sistem pikir, aplikasi pikir, supaya pasiennya bisa kami rujuk kembali ke rumah sakit. Ya. Jadi sepenuhnya memang di bawah kendali BPJS sebagai penanggung jawab pembiayaan pasien. Seperti itu. Terima kasih dok. Jadi sudah mulai terbuka ya. Mudah-mudahan sahabat spesial juga terbuka wawasan. Jadi mulai dari pertama tadi sudah dibahas bahwa mulai dari awal kalau tanpa gawat darurat pasien datang ke puskesmas di mana sesuai dengan fasilitas kesehatannya, KTP-nya. Umpamanya seperti di Puskesmas Pertiwi. Nah, berobat di sana, jika bisa ditangani, masuk dalam 155 penyakit yang bisa ditangani Puskesmas, diselesaikan di Puskesmas. Tapi seandainya tidak bisa ditangani, membutuhkan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, umpamanya dokter spesialisnya maupun sarana dan prasarananya bisa dirujuk dalam kapasitas bahwa masuk dalam P-Care dalam P-Care, dan mudah-mudahan pasien itu dan keluarganya sesuai juga keinginannya rumah sakit tujuan yang diinginkan dengan di P-Care, jadi nyambung ya. Terus kalau sampai di rumah sakit yang dituju, nanti selesai penanganan, kembali lagi ke puskesmas. Ya. Jadi tidak sebenarnya dengan sistem ini, bagaimana menurut dokter? Apakah ini cukup baik untuk tetap dilanjutkan atau ada pandangan lain? Karena saya dengar-dengar sekarang ini mau dihapuskan sistem rujukan berjenjang dari BPJS. Meskipun ini masih belum ada yang 100% fix ya dok ya, belum. Sedengar mungkin targetnya 2024-2025. Kalau apa sih keuntungan sebenarnya dengan berjenjang ini, dengan kira-kira kalau nanti tidak berjenjang, ada keuntungan yang bagaimana menurut dokter? Ada kendala? Ya dok, begini, sebenarnya hampir semua sistem kan pasti ada positif negatif. Tidak mungkin satu sistem itu sempurna 100% tanpa cacat. Itu kan tidak mungkin. Buatan manusia. Iya, jadi pasti ada pro kontra, ada positif negatifnya. Jadi untuk yang sistem yang sementara berjalan seperti sekarang, artinya rujukan berjenjang. Kalau kita mau cari sisi positifnya itu pasti ada dong. Artinya pertama penyebaran pasien di rumah sakit, tidak terjadi penumpukan pasien. Itu salah satunya. Artinya pasien akan bisa lebih cepat terlayani karena pasien yang di satu rumah sakit itu tersebar, menyebar, pasien-pasien itu menyebar ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Itu sebenarnya yang pertama.
Terus yang berikutnya mungkin penanganan juga akan lebih ini dok, akan lebih maksimal karena dokter yang menangani tidak terlalu lelah menangani pasien yang membludak di satu rumah sakit numpuk. Dengan sistem ini berarti terbagi dok ya? Terbagi. Tidak, semuanya lari ke rumah sakit ini. Iya. Terus yang berikutnya itu dok, mungkin rumah sakit bisa termotivasi untuk melakukan pelayanan yang lebih baik. Karena artinya kan pasien tetap ada hak untuk memilih. Dan BPJS juga tetap melakukan penilaian untuk layanan setiap rumah sakit. Termasuk yang feedback itu tadi kan sebenarnya salah satu bentuk promosi dari rumah sakit yang tidak sengaja dilakukan. Karena dari mulut ke mulut pasien. Mot berarti. Iya. Mot MTM. Iya. Itu mungkin untuk yang positifnya dok. Terus kalau untuk yang mungkin kendalanya itu tadi seperti yang dokter sampaikan, artinya kalau pas tidak sesuai dengan pilihan pasien, dengan yang terbuka di sistem tiket, artinya ada tetap kebebasan untuk memilih, tapi ada pembatasan juga. Seperti itu. Terus ada kasus-kasus tertentu dok yang kadang kalau dibilang membuang waktu juga tidak membuang waktu. Contohnya pasien-pasien kemoterapi yang membutuhkan rujukan lanjutan, misalnya ditangani di rumah sakit. Selama ini pasiennya ditangani di rumah sakit regional dengan kasus kemoterapi. Tapi puskesmas itu tidak bisa melakukan rujukan langsung ke ini. Rujukan langsung ke rumah sakit tipe A atau rumah sakit regional. Jadi biasanya kita lakukan dulu rujukan ke rumah sakit umum daerah tipe B, tipe C ataupun yang setaranya. Nanti pasien dari sana baru melakukan pengambilan rujukan lagi untuk ke rumah sakit. 2 kali rujukan. Ya, betul sekali. Itu salah satu kerugiannya. Itu salah satu. Padahal sebenarnya seandainya kita diberi kebebasan di aplikasi tiket untuk bisa langsung, itu kan lebih menghemat sebenarnya waktu buat pasien. Biaya juga, kos pasien juga akan lebih kos pasien chill. Sama kos pelayanan juga kan BPJS, sehingga BPJS tidak perlu mengeluarkan biaya untuk rumah sakit. Iya, tipe B ini bisa langsung ke seperti itu. Mungkin hanya itu saja kendalanya dok. Selebihnya alhamdulillah sistem BPJS ini mempermudah juga puskesmas. Nah, karena artinya kita sudah tidak perlu lagi berdebat dengan pasien, dengan pasien-pasien yang mau datang ambil rujukan. Nah, kita cukup menyampaikan saja aturan-aturan yang berlaku. Biasanya pasiennya sudah paham, dan karena memang juga masih ada hak untuk memilih, meskipun ada pembatasan, ya pasien sudah cukup senang. Nah, jadi rujukan berjenjang sejauh ini pelaksanaannya itu sudah alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Nah, menguntungkan pasien, menguntungkan rumah sakit, dan juga menguntungkan buat puskesmas. Untuk yang kedepannya nanti, ya itu sih kita tunggu saja. Ya, kita tunggu dari saja. Segi keuntungan kerugiannya lagi ya, karena ini kan baru kita memprediksi nih, kira-kira nanti kalau rujukannya langsung sesuai dengan pelayanan yang ada, bagaimana keuntungannya? Seperti yang kita bilang tadi, ada keuntungan dan kerugian masing-masing. Itu kata-kata bijaksana yang keluar dari kepala puskesmas. Umum sih dok itu. Umum ya. Umum sih, karena ya artinya hidup memang seperti itu. Selalu ada positif dan negatifnya. Iya, betul sekali. Iya, jadi terima kasih. Mungkin kita berada di penghujung acara, jadi secara tidak langsung ini sudah memberikan gambaran kepada kami juga dari Rumah Sakit Bayangkara sebagai rumah sakit tipe B, dan begitu juga kepada para sahabat spesial yang berada di seantero jagat Indonesia Raya. Atau kalau bisa sampai ke luar negeri, alhamdulillah, namanya juga siaran podcast di broadcast, jadi disebar kemana.
sehingga ada gambaran bagaimana sih sistem rujukan yang ada selama ini khususnya di Makassar, begitu juga di Indonesia secara umum yang menggunakan fasilitas BPJS. Jadi ini diskusi yang saya kira sangat menarik ya, memberikan juga banyak edukasi, bukan sedikit, banyak edukasi dan juga pencerahan kepada kami maupun kepada para sahabat spesial, sehingga kendala-kendala nanti yang dihadapi teman-teman sahabat spesial bisa teratasi, dan kami juga begitu juga dari Puskesmas bisa lebih efektif sehingga tidak terlalu banyak memberikan penjelasan kepada pasien, karena ini juga membutuhkan energi ini menjelaskan. Satu hari 200 pasien di Puskesmas, 200 kita ngecap-ngecap, waduh haus juga itu dong. Jadi kalau ngecap-ngecap begitu juga kami dari Rumah Sakit Bayangkara, sehingga mereka juga bisa mengerti dengan sistem rujukan yang ada saat ini. Mudah-mudahan ke depannya dengan sistem rujukan yang kita harapkan bisa lebih baik lagi, yakni langsung sesuai dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin ada kata-kata tambahan atau kalimat tambahan yang ingin disampaikan, pesan take home message, Pak. Iya, artinya sedikit saja Dok, mungkin tambahan dari saya. Sistem rujukan itu yang diterapkan sekarang tidak kaku, bukan sesuatu yang tidak bisa kita kompromi untuk pelayanan. Artinya di dalam pelayanan itu selalu fleksibel, kita selalu menerapkan sistem fleksibel. Meskipun ada patron 155 penyakit, ada pembatasan dari BPJS, ada aplikasi piker, tapi semua itu BPJS membukakan kita ruang untuk kompromi dengan hal-hal yang seperti itu. Artinya semua tetap bisa kita konsultasikan ke BPJS. Jadi buat mungkin pendengar ataupun yang menyimak siaran ini, jangan kaku dengan sistem yang sementara berjalan ini, karena selama ini juga sudah berjalan dengan baik. Ada kebijakan-kebijakan. Ada kebijakan-kebijakan demi yang pelayanan yang demi pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. Karena tujuan kita yang utama adalah kepuasan pasien, pasiennya sembuh, tenaga kesehatannya senang. Alhamdulillah. Sembuh dan senang. Sembuh dan senang. Terima kasih ya atas kesediaannya Dr. Nur Kalbi Faisal yang sudah meluangkan waktu yang sangat banyak ini. Tidak tahu sudah berapa menit, ini tidak terasa ini. Kayaknya hampir 1 jam ya kita diskusi. Bincang-bincang, berbagi pengalaman ya selama menangani pasien baik di FKTP, di Puskesmas, khususnya di Puskesmas Pertiwi maupun ke rumah sakit tingkat lanjutan, khususnya di Rumah Sakit Bayangkara. Sahabat spesial Rumah Sakit Bayangkara, terima kasih atas kesediaan teman-teman juga mendengarkan dan melihat podcast kami ini. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.